sekian orang dari seluruh umat di dunia ini, manusia super, itu pun kena COVID. Kita lihat juga Valentino Rossi yang luar biasa, ya, manusia yang luar biasa kena COVID. Kita introspeksi diri kita ini siapa? Kita bisa sehat, kita sampai saat ada hari ini karena Tuhan. Ya, pesan Tuhan tahun 2021 kepada kita dari 1 Samuel 16 ayat 1. Saya bacakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Pada saat doa malam akhir tahun, ibadah akhir tahun 2020, saya sampaikan firman Tuhan ini dari sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Pada saat itu Daud dipilih menjadi raja. Itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini atau yang mendengarkan rekaman di rumah, bahwa Tuhan memilih kita. Tuhan menyertai kita. Tahun 2021 Tuhan telah memilih. Daud bisa luar biasa karena kupilih, kusertai. Daud melangkah, itu urusanku. Lah urusan kita apa? Tuhan katakan, baca atasnya. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja Israel? Saul ditolak sebagai raja orang Israel. Tuhan ingatkan kita, kamu tak pilih, kamu tak sertai, kami bisa kutolak. Penyertaan Tuhan sempurna pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Di sini firman Tuhan disampaikan, Tuhan penasihat ajaib, Tuhan memberi pemeliharaan, bla 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 semua yang berkenan kepadaku. Tidak berkenan, tidak ada penyertaan Tuhan. Nah ini yang kita harus tahu. Tuhan katakan, baca mundur satu pasal, 1 Samuel 35. 1 Samuel 35. Ini saya betul-betul merasa, wah luar biasa ini. Ya. Nah ini ya, 1 Samuel 15 ayat 1 ya, 1 Samuel 15 ayat 1. Saya kata Tuhan persiapkan kita luar biasa semua, tapi kalau kita tidak memiliki karakter, kita akan gagal seperti Saul. Kita tidak akan jadi Daud, kita akan jadi Saul. Ya, ini yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan kepada kita seperti ini. Jadi tema 2021 yang Tuhan berikan kepada kita, bangun karakter Kristus. Ya, bangun karakter Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami seperti Daud. Ya, jadi anugerah dan kasih karunia Tuhan membuat kita menjadi sampai saat ini. Kita semua tidak terpapar oleh COVID-19 karena anugerah kasih karunia Tuhan. Tapi karakter kita seperti apa? Oh sekarang sudah 9 bulan. OTG sudah banyak. Mungkin kita pun juga OTG. Berapa banyak kita berpikir seperti itu? Mungkin kita sudah kena COVID-19, kita sudah kebal. Yuk ngomong-ngomong di kafe aja. Berapa banyak yang kita sekarang lakuin gitu? Ngobrol di rumah males 9 bulan, yuk di kafe, sepi kok kafe ini. Kafe sepi, virus tidak nyari orang, virus jalan dewe-dewe Bapak Ibu. Kena. Kita lihat berapa banyak. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang di koran kita baca ini, ya, jangan tekan Bapak Ibu, ini firman yang luar biasa ya. Akhirnya tema ya, temanya kita itu sama dengan tema dari BPH-DBI. Ini temanya sepanjang tahun. Nah, tema ini nanti akan jadi tema, ini tema bulanan, ada tema. Supaya kita membangun roh yang perkasa, memiliki roh yang perkasa, maka kita harus memiliki ini. Takut akan Tuhan. Pagi hari ini kita belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Takut akan Tuhan berarti keadaan dipenuhi dengan kekaguman dan hormat karena kebesarannya. Rasa takut itu kemudian mendorong kita memiliki kepasrahan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi kita tuh melihat bahwa anak-anak Allah dihina oleh Goliat. Goliat mengatakan aku yang paling luar biasa. Mereka memandang bangsa Israel semua rendah. Itu yang Daud gak mau. Daud akhirnya mau berhadapan dengan Goliat. Karena Daud kagum akan kebesaran Tuhan. Aku menggembalakan kambing domba 2-3 ekor.
beruang dan harimau sering mengganggu, tapi ada segala macam. Berkata ekonomi jelek, COVID mutasi, waduh namanya virus mutasi, virus dilihat mata aja enggak kena, apalagi mutasi tambah bingung. Membingungkan tahun 2021. Tapi kalau kita punya takut akan Tuhan, maka kita punya kekaguman, hormat karena kebesaran Tuhan. Akhirnya kita punya kepasrahan kepada Tuhan. Amin. Daud maju perang. Daud maju perang karena dia kagum dan hormat kepada Tuhan. Dia ngomong di 1 Samuel 17:37, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Tuhan juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin atau Goliat. Itu yang Daud lakukan. Dia pasrah. Tuhan pasti melakukan. Dengan hal yang sehari-hari dia lakukan. Goliat bawa tombak, bawa pedang. Daud bawa apa? Batu licin. Karena Daud tahunya cuma batu licin. Daud nggak bawa tombak, bawa pedang. Karena Daud bukan ahli tombak sama ahli pedang. Begitu juga kita. Kita semua yang ada di sini bukan ahli kesehatan, bukan ahli ekonomi. Jalani hidupmu sesuai dengan apa adanya. Katakan, amin. Nggak usah bingungi Bapak Ibu. Pakai masker double 3, double 4, sesek Bapak Ibu, dasar napas nanti. Pakai masker sesuai dengan standar. Pakai masker sesuai dengan yang disarankan, sudah. Nggak usah Daud. Betul kan? Daud menghadapi Goliat dan Daud menang. Ya, saya mau sampaikan ini Bapak Ibu. Saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, sikap takut kepada Tuhan, sikap takut kepada Tuhan itu akan mengakibatkan seperti ini. Sikap hati yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Kita takut akan Tuhan, maka kita akan menerima hikmat. Hikmat itu adalah permulaan daripada pengetahuan. Untuk menghadapi tantangan dunia saat ini, pengetahuan yang kita dapat dari sekolah kadang tidak cukup. Kita memerlukan sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu hikmat daripada Allah. Malam tahun baru, kita ketemu dari beberapa teman, kita ngobrol, kita ya takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Lihat dari awalnya ini. Awal dari pengetahuan adalah hikmat daripada Tuhan. Hikmat adalah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu dimulai dari takut akan Tuhan. Kagum tadi sama Tuhan, akan kebesaran Tuhan, hormat dan kagum. Ini yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan. Karena apa? Hikmat yang akan memampukan kita menentukan pilihan, mengurai masalah yang sulit serta memahami jalan Tuhan. Semua itu didapat ketika sikap takut akan Tuhan itu kita miliki. Bapak Ibu, sebelum tanggal 29 ibadah tutup tahun, saya ngobrol sama Kaleb. Kaleb itu datang ke rumah ngirim air minum. Waduh, wes nggak jadi panen. Opo oleh nggak jadi panen? Saya bilang, kenapa nggak jadi panen? Ya ini tempat rekreasi ditutup semua. Otomatis nggak ada orang yang datang. Otomatis nggak ada yang beli oleh-oleh. Dan Kaleb ngomong seperti itu. Saya bilang sama Kaleb, itu menurut kamu, itu menurut manusia. Tuhan pasti buka jalan. Yang penting kamu persiapkan dirimu. Tidak ada kata-kata tertutup, semua terbuka. Saya bilang gitu sama Kaleb. Tempat rekreasi ditutup, yang lainnya dibuka sama Tuhan. Dan kamu tetap jualan, kamu siap dulu ya. Namanya tempe ini perlu proses, perlu macam-macam, ya perlu di packing segala macam. Siapkan kamu sama istrimu kerja keras. Nggak tahu dia waktu itu nggak tahu percaya atau enggak, nggak tahu saya. Doa malam dia juga hadir. Saya mengucap syukur semua orang yang doa malam hadir di tempat ini. Hujan, yang hadir tidak terlalu banyak, tapi saya yakin percaya yang hadir pasti menerima berkat Tuhan. Ya termasuk Kaleb ada di situ. Tadi datang, saya tanya, kenapa Leb? Panen bi? Tempenya panen. Mosok sampai jam 2, jam 3 pagi packing. Kan saya udah ngomong, kerja keras. Tuhan selalu buka jalan. Dan tetap panen, betul ya? Nah tadi Ani juga gitu, luar biasa pokoknya Tuhan. Dan itulah Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, hikmat daripada Tuhan itu akan membuka jalan bagi kita. Katakan, amin. Takut akan Tuhan harus kita miliki. Karena Tuhan akan buka jalan. Katakan, amin. Awal dari pengetahuan hikmat daripada Tuhan berikan kepada kita saat sekarang ini Bapak Ibu, rasa takut akan Tuhan terhadap seluruh anak-anak Tuhan mulai menurun. Dengan adanya kondisi seperti ini, orang beralasan takut ke gereja, betul.
Karena gereja pun dibatasi. Ada usia-usia tertentu tidak boleh hadir. Betul, Bapak Ibu. Dipersiapkan ibadah online. Berapa banyak sikap ibadah pada saat kita online, bukan seperti saat kita datang ke gereja. Kerinduan kita, antusias kita untuk ibadah menurun. Dan ibadah online kita tidak cuma lihat ibadah kita di gereja, seluruh gereja, seluruh dunia, bahkan seluruh Indonesia kita buka semua. Akhirnya banyak komentar, waduh itu bagus loh online-nya, pujiannya bagus, lampunya bagus, live streamingnya nggak putus-putus, ya kan? Firman-nya bagus. Kan sini banyak seperti itu. Wah kalau ini firman-nya begini, ini firman-nya gini, bagus loh firman-nya, pujiannya juga enak, segala macam. Kembali kita harus introspeksi diri. Apakah kita cari yang bagus, cari yang enak? Tuhan berikan kita ibadah supaya kita memiliki hubungan sama Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan bukan kita bilang enak tidak enak, tapi firman Tuhan yang disampaikan untuk kita lakukan. Sudah kita lakukan belum? Itu yang terpenting bagi kita. Dan Tuhan ingatkan itu kepada kita. Tuhan ingatkan itu kepada kita, bukan enak, tidak enak, tapi lakukan. Karena kita yakin percaya seluruh hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu dapat hikmat daripada Tuhan. Dan itu ada kebutuhan bagi pembicaranya sendiri atau bagi dalam hidup kita. Tapi kalau kita cuma ngomong baik, kita ngomong luar biasa, diberkati tapi tidak melakukan, ya lewat gitu aja. Sekarang ini dengar, bisa 5-10 menit, hilang udah bablas. Hilang udah. Ya, selanjutnya, kita seperti apa? Menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Bapak Ibu semua, kalau kita memiliki rasa takut kepada Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan. Otomatis itu. Nggak perlu disuruh, kita pasti menjauhi kejahatan. Karena kita tahu kalau kita jahat, kita nggak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita jahat, nggak mungkin perkenanan Tuhan turun atas kita. Kalau kita jahat, tidak mungkin berkat Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kalau kita jahat, tidak mungkin perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita. Nah ini, menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan akan semakin mendekatkan diri dengannya. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi di dalam doa, pujian, penyembahan, dan ibadah. Semakin seorang tidak lagi memikirkan hal-hal yang jahat di dalam dirinya. Kalau orang menjauhi kejahatan, yang terjadi itu apa? Orang ini mempunyai persekutuan pribadi di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan dan ibadah. Ini orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, akhirnya orang itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka selalu memuji Tuhan, mereka selalu berdoa, mereka selalu menyembah, mereka selalu beribadah. Menyembah kepada Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah Allah dan Raja kita. Namanya menyembah Tuhan itu melakukan segala apa yang dititahkan Raja kita. Apa yang difirmankan Tuhan kita. Bukan firman itu kita pakai terus kita omongkan ke orang lain. Oh firmannya begini loh ya, firmannya begini. Itu firmannya Tuhan. Bukan firman kita. Tujuannya untuk apa? Untuk merubah hidup kita. Untuk kita lakukan. Bukan kita suruh orang lain lakukan firman itu. Tapi Tuhan perintahkan kepada kita, kita yang melakukan firman itu. Katakan, amin. Ya. Kalau kita akan menjauhi kejahatan. Katakan, amin. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, panjang umur. Nah, ini kalau kita takut akan Tuhan, kita akan panjang umur. Panjang umur itu berarti hidup kita dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, penyertaan Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan sempurna. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Takut akan Tuhan, kita hormat akan penyertaan Tuhan, ya, kita meresponi akan kasih Tuhan. Kalau kita hidup memiliki karakter yang baik, maka kita akan umur panjang. Kalau saat ini kita tidak memiliki yang namanya karakter penguasaan diri, pengendalian diri kita, maka kita akan umur pendek. Kalau Bapak Ibu saat ini tidak pakai masker, terus keluyuran ke pasar, keluyuran kemana, terus ngajak orang sembarang ngomong, bisa umur pendek. Berapa banyak? Bapak Ibu, 1 Januari 2021 saya baca koran. Petugas kubur di Malang mengubur 12 orang. 1 Januari. Tanggal 1 Januari saya juga dapat beberapa berita, teman-teman kita, pelayanan dengan kita, teman-teman
hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di Malang, mereka masuk rumah sakit karena terpapar COVID. Ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu, COVID ini. Tapi Tuhan janjikan kepada kita, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Katakan amin. Takut akan Tuhan tidak akan membuat kita terpapar COVID. Amin. Dan Tuhan katakan tahun ini tahun karakter. Kendalikan hidupmu, penguasaan diri, sabar. Ya, jangan lupa sudah 9 bulan berpuasa di rumah. 9 bulan kita tidak pernah kemana-mana. Saatnya sekarang lah, tahun 2020 sudah lolos. Saya ini mungkin sudah terpapar, saya ini udah kebal, saya itu punya imun. Yuk ngeluyur aja ke BNS 3-4 jam, nanti ke Jatim 4 berapa jam, wah keluyuran kita. Itu orang yang tidak bisa menguasai diri. Wong tempat rekreasinya aja takut ditutup, kalem aja sudah ketakutan, tempenya nggak laku. Dan gitu kan, jangan kita coba-coba seperti itu. Ya. Saat yang terakhir, dengan demikian mereka bisa lebih tenang dan santai menghadapi tantangan. Bapak Ibu semua, kalau kita tahu takut akan Tuhan akan membuat kita umur panjang, Bapak Ibu pasti tenang, Bapak Ibu pasti santai. Katakan amin. Kalau kita tahu, kalau kita memiliki karakter yang baik, tenang, nggak usah bingung. Tenang, nggak usah bingung. Dan kita akan santai menghadapi tantangan. COVID-19 ada, iya. Oh nanti ada vaksin, iya. Kita ikuti, kita punya pemimpin pemerintah kita. Para pemimpin kita di pusat, itu adalah wakil-wakil Tuhan. Mereka katakan, oh harus divaksin, ya kita harus ikut divaksin. Jangan kita bicara, oh kok vaksin ini gara-gara kena COVID. Kok vaksinnya akan mengganggu seperti ini? Bapak Ibu semua, ingat Daud ngadepi Filistin pakai kerikil, Bapak Ibu, batu halus. Nggak perlu Daud masuk fitness center, gede notot sih. Betul kan? Belajar pedang tombak. Selak mati Goliatnya karena umur. Betul kan? Atau Daudnya yang mati. Tapi taat, Bapak Ibu, lakukan. Maka semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Umur panjang, tenang, santai. Hikmat Tuhan akan membuat hidup kita akan lebih baik. Dan percaya kehidupan ekonomimu akan pulih. Bapak Ibu, bahkan tidak cuma pulih, lebih baik. Tahun 2021, Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Saya minta pemain musik. Bapak Ibu, inilah kerinduan kita. Kita melangkah tahun 2021 dengan pengertian yang benar bahwa yang mengamankan kita, menyelamatkan kita adalah karakter kita. Tuhan selalu memberikan kasih anugerahnya kepada kita. Tapi kasih anugerah Tuhan semua akan lewat sirna begitu aja kalau kita tidak punya karakter yang baik. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini.